Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Minggu. Kalau tanggalnya ya tanggal 24, 25, 26 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Oke ya, memasuki minggu keempat ya, saya akan menarik sebuah tema. Kondisi inilah yang bakal kalian rasakan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi, kondisi inilah yang bakal kamu rasakan memasuki minggu keempat. Oke, bagaimanakah kondisi kalian selama memasuki minggu terakhir ini ataupun minggu keempat? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat jodohnya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Gemini memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir bulan Juli ya. Kita lihat asmara Gemini dulu. Gemini asmara, kartu utama muncul petunjuk judgment. Ada malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun ya di sini. Wow, ini kenapa nih? Mantap ya. Ada judgment juga, ini kembar ya. Dua kartu yang sangat kembar, ini unik ya. Kali ini memasuki minggu terakhir ya, di bulan Juli, unik ini Gemini. Ya, momen yang sangat langka di sini ya. Ada judgment juga ya. Malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun ini. Kita lihat ya, kenapa ini kok sama ini ya. Oke ya, ini kali saya rasakan ya energi dari semua sobat Gemini. Kelihatannya kalau masalah asmara sih ada indikator ataupun ada sebuah pertanda yang saya tangkap ya dari energi rasa ini. Ini ingat ya, kalian sudah ketarik semua di sini. Berarti apa? Berarti saya sudah bisa merasakan. Artinya untuk urusan asmara di sini kelihatannya ya, kalau dikatakan apakah kurang bagus, ya memang kurang bagus. Ya, apakah sedikit kurang bagus? Ya memang sedikit kurang bagus ya kalau untuk asmara. Jadi Gemini ini sering berantem konflik seputar asmara. Nah, cuman di sini kelihatannya Gemini juga tidak mau menyerah. Artinya banyak dari sahabat Gemini yang mungkin sedang menunggu ataupun mungkin sedang menanti. Artinya berharap-harap cemas di sini.
Nah, ketika kalian ada masalah, ini kelihatannya kalian menanti ataupun menunggu, berharap-harap cemas, apakah masalah ini nantinya berlanjut ya, ataupun bakal selesai, akan bisa damai lagi. Nah, itu yang saya rasakan di dalam diri kalian masing-masing ya. Ini kebanyakan energinya mengatakan seperti itu. Jadi kalian ini kelihatannya menunggu kabar ini, menunggu informasi. Ya. Ketika ada masalah yaitu tadi akan bisa terselesaikan. Ya. Sekali lagi kalau kalian ada masalah, ada konflik, apakah bisa terselesaikan atau tidak? Nah, ini banyak yang sedang menunggu seperti itu. Ya, karena saya mendapatkan energi rasa yang saya tangkap ya dari diri kalian. Ini asmara Gemini memang lagi kurang baik-baik saja gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa yang terhantam masalah, terhantam konflik lah. Seperti itu. Nah, untuk kartu konflik juga sama, ini muncul judgment. Nah, ini juga sama, ini sudah sangat jelas ya. Sudah sangat fix 100%. Artinya apa? Artinya banyak dari sahabat Gemini yang sedang berharap menanti kabar ataupun menanti informasi. Artinya apa? Artinya ya asmara kalian kelihatannya lagi kurang baik-baik saja gitu loh. Kalau dibilang apakah berat ataukah ringan masalah kalian, ini relatif sobat. Ya sesuai kalian sendiri yang merasakan. Nah, gitu loh. Karena saya menangkapnya tidak tahu orangnya. Nah, gitu loh. Maka urusan masalah itu berat ataupun ringan, ini kan kalian sendiri yang merasakan. Cuman intinya ya, ataupun pada dasarnya di sini bahwa asmara kalian kelihatannya banyak yang sedang lagi bermasalah gitu loh. Banyak yang mungkin lagi berkonflik ataupun apa ya? Artinya ataupun perang batin lah, saling diem-dieman lah. Nah, seperti itulah, saling kepo lah. Intinya ada beberapa problem. Nah, gitu loh. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, apakah nanti di sini Gemini akan berhasil menyelesaikan suatu masalah, akan ada kabar baik, apakah akan ada kabar buruk yang akan didapatkan? Karena jelas ya, ketika muncul judgment, ini mempunyai dua makna sobat. Yang satu bisa saja maknanya itu baik, artinya informasi ataupun kabar ini akan baik, akan menggembirakan, menyenangkan buat kalian. Nah, makna satunya ya sama, ini juga akan ada informasi, akan ada kabar, tetapi itu kurang baik, yang bakal membuat kalian kecewa, bersedih, nah gitu loh, patah hati, ya bisa saja seperti itu. Karena sekali lagi judgment mempunyai dua makna. Nah, Gemini ini arahnya kemana? Akan ada kabar baik ataukah akan ada kabar buruk? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan. Nah, jawabannya ya nanti ya akan saya deteksikan. Kan seperti itu ya, sabar ya. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Gemini, kartu utama muncul petunjuk 9 cup. Ya di sini ya, ada seorang duduk, atasnya ada 9 cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk, ini luar biasa di Empress. Ya semoga saja ini memasuki 2 tahap ya, faktor baik-baik ini ya. Kartunya di asmara ada kartu baik, di pekerjaan ada kartu baik. Ini kartu konfirm pun mengatakan baik ya di faktor pekerjaan. Entah nanti di faktor keuangan ataupun rezeki apakah ada gambaran baik ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat Gemini ya tentang pekerjaan ataupun karir, dimana kelihatannya Gemini akan mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, yang dimana mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat menurun mungkin ya secara secara prosentase lah, ibaratnya sempat menurun, susah bangkit. Ini kelihatannya perjuangan kalian ini ketemunya di minggu terakhir ya, ataupun minggu keempat bulan Juli. Artinya apa? Artinya ketemunya itu ya menuai, ya manennya di sini. Panen kalian di sini. Artinya akan ada keberhasilan, akan ada peningkatan. Ya siapa sangka ya mungkin selama bulan Juli, entah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga masih kurang baik, masih kurang stabil, tetapi kalian tetap berusaha keras. Nah, yang saya maksud ketemunya ini ya bisa saja di minggu keempat ini sobat. Jadi kelihatannya akan banyak sahabat Gemini yang mengalami prosentase ini naik secara pekerjaan ataupun karir. Artinya apa? Ya ada perkembangan, ada peningkatan, ada perubahan. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini juga muncul petunjuk The Empress sobat. Kan ada seseorang duduk ya. Orang ini kan nampak hamil, The Empress. Nah, ini memberikan sinyal apa di kartu konfirm ini? Di kartu konfirm ini memberikan sebuah sinyal bahwasanya bisa saja akan ada kejutan yang baru buat kalian. Entah kejutan baru itu berupa apa, yang jelas akan membuat kalian senang, akan membuat kalian bahagia. Karena apa? Karena bisa saja dengan kejutan tersebut kalian bisa mencapai target. Nah, gitu loh, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan ataupun kesuksesan lah. Pokoknya
yang selama ini tidak sesuai ekspektasi kalian, tidak sesuai harapan kalian, bisa saja ini berbalik akan sesuai harapan kalian, akan sesuai kenyataan, akan sesuai ekspektasi yang kalian mau. Nah, makanya saya tadi mengatakan kelihatannya akan ada kejutan baru, tetapi kejutan ini sangat positif sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mantap ya. Oke, sekarang kita lihat untuk faktor keuangan atau rezeki. Gemini muncul petunjuk The Lovers. Ini bagus ya. 1, 2, 3 bagus semua. 1, 2 ibaratnya bagus ya. Ini muncul The Lovers. Nggak tahu ini kartu konfirmnya. Tinggal dipertaruhkan kartu konfirm. Kalau sampai ini bagus ya, kartu positif, ya berarti hebat Gemini. Berarti memasuki minggu keempat ini Gemini yang paling the best, yang paling terbaik. Karena kan ini masih tahap Gemini, belum zodiak yang lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, balik lagi, ini The Lover sangat bagus. Sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Nah, tinggal lihat kartu konfirmnya. Apakah bagus semua? Kalau bagus semua, ya saya sudah nggak bisa berkata-kata ya. Kan seperti itu. Nah, di sini muncul petunjuk Two of Pentacles sayang sekali ya. Tapi tidak masalah lah. Ya, di sini muncul Two of Pentacles. Ada satu orang memegang dua koin, tingginya berbeda. Seandainya ini baik semua, wah mantap ini. Oke ya, setelah saya rasakan energi dari semua sobat Gemini ya, ingat ya ini semua bersifat general lo ya. Ini kalau saya rasakan ya, kalau masalah keuangan ataupun rezeki sih saya rasa ya Gemini tidak terlalu terpuruk-puruk amat ya. Artinya kalau saya merasakan sih masih banyak dari kalian yang mungkin masih mempunyai simpanan ataupun tabungan meskipun tidak banyak ya. Nah, ketika ada kebutuhan yang mendadak ataupun mungkin ada kebutuhan yang sudah waktunya jadwalnya bayar, ini kalian masih bisa menutup. Jadi Gemini ini kelihatannya tidak terlalu pusing ataupun tidak terlalu kebingungan ya memasuki minggu terakhir bulan Juli ini ataupun minggu keempat ini. Jadi masih banyak yang mungkin ya dalam tahap stabil lah. Meskipun masih ada beberapa Gemini yang mungkin ada penurunan itu pun tidak terlalu tajam. Nah, gitu loh. Intinya di sini masih cukup aman dan kalau masalah rezeki ini Gemini masih terbantukan semesta. Kalian masih diliputi roda-roda keberuntungan karena apa? Karena di belakang kalian masih ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Seperti itu ya. Ini kelihatannya Gemini masih terpantau terus ini oleh semesta. Artinya masih dibuka terus rezekinya oleh semesta. Terus kartu konfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles sobat ya. Ini kalau saya rasakan ya kelihatannya Two of Pentacles ini memberikan sebuah sinyal ya bahwasanya Gemini harus berhati-hati ya ketika mungkin rezeki kalian luas ataupun mungkin lancar. Ini kelihatannya pengeluaran kalian juga luas loh, juga lancar juga di sini pengeluaran kalian. Kalau kalian mendapatkan keuangan yang besar, ini pengeluaran kalian juga besar. Kalau Gemini mendapatkan keuangan yang kecil, ya bisa saja pengeluaran kalian kecil. Cuman kali ini disarankan ya, apapun yang terjadi, ini kelihatannya Gemini harus lebih bisa menyeimbangkan lagi. Jangan dipaksakan. Ketika memang pemasukan kalian kurang besar dan pengeluarannya cukup besar, ya kalian harus bisa mengira-ngira sendiri lah sobat, harus bisa memanage sebuah keuangan. Nah, gitu loh. Jangan dituruti besar. Kalau pemasukan kalian kurang besar dan maaf, kalau pendapatan kalian ini kurang cukup besar ya misalkan nih, apalagi terutama memasuki minggu terakhir ini. Terus pengeluaran kalian ini melebihi limit. Ya bagaimanapun caranya harus ditekan sobat, gitu loh. Bagaimanapun caranya. Pasti di situ ada keperluan yang mungkin tidak terlalu penting. Nah, itu yang saya maksud tekan, pengeluaran yang tidak terlalu penting karena di sini betul-betul harus waspada loh ya Gemini. Meskipun kalian masih terbantukan semesta, ya tetap kita harus waspada juga karena saya merasakan untuk memasuki minggu keempat ini ada pengeluaran yang kelihatannya cukup tidak imbang di sini. Mungkin lebih besar pengeluaran nantinya. Nah, seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan meskipun rezeki kalian dilancarkan ya, dan kemungkinan memasuki minggu keempat ini ya memang ada sih rezeki yang masuk, cuman kan kelihatannya kurang imbang gitu loh sobat. Lebih besar pengeluaran nantinya di minggu keempat. Nah, makanya limitnya harus kalian tekan, jangan sampai melebihi limit pendapatan kalian. Nah, gitu loh. Nah, cara menekannya seperti apa? Pasti sobat, pasti ya. Di dalam kebutuhan kalian pasti ada beberapa faktor yang tidak penting.
Nah, saya rasa yang tidak penting ini harus kalian coret, jangan dimasukkan. Nah, itu yang saya maksud, sehingga kalian bisa menekan limit. Nah, maka di sini kalian akan aman karena jelas ini Gemini kelihatannya akan kebingungan loh kalau kalian tidak memanage ataupun tidak berhati-hati tentang pengeluaran. Nah, seperti itu ya. Karena di sini Gemini juga mungkin kewalahan nantinya kalau kalian terlalu loss ya. Nah, gitu loh. Meskipun pengeluaran kalian ya masih cukup lancar. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ya, memasuki minggu keempat bulan Juli, kondisi inilah yang bakal terjadi. Bagaimanakah kondisinya tentang asmara? Ini mantap ya, kelihatannya kondisi asmara Gemini kelihatannya akan bagus. Jadi ketika kalian slide ataupun ada masalah ataupun problem ataupun konflik sama pasangan, ini insya Allah akan ada kabar baik. Nah, karena kedua kartu di sini sama-sama menunjukkan judgment. Beda ketika mungkin kartu yang satunya ini yang mungkin di luar dari judgment, ya ya tinggal lihat petunjuknya saja seperti apa. Berhubung di sini keluar judgment ya secara energi kartu baik, dan secara penerawangan saya juga mendapatkan sebuah kepositifan di situ. Ada petunjuk bagus ya. Artinya masalah yang kalian hadapi ini akan bisa terselesaikan. Mungkin akan bisa damai lagi, entah kalian ataupun pasangan kalian mungkin akan bisa menyadari sehingga rukun kembali. Nah, seperti itu ya. Mantap ya, asmara ada keberhasilan. Lanjut. Ya. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat, kondisi inilah yang akan terjadi. Kondisinya seperti apa? Ini sama ya, seperti asmara. Ini kelihatannya bagus ya. Insya Allah Gemini akan penuh kejutan, akan ada peningkatan, akan ada perkembangan. Seperti itu ya. Ini untuk komunitas terbesar juga akan diuntungkan. Lanjut. Kalau di keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawan, di sini waspada ya. Ini waspada. Ini 50-50 untuk Gemini. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam sebuah rezeki, atau dari mana datangnya. Bisa saja yang 50% satunya rezeki kalian masih stuck sobat. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada penurunan, tetapi tengah-tengah. Nah, tengah-tengah ini yang repot. Karena apa? Ketika berada di tengah-tengah, terus masalah pengeluaran itu harus. Nah, artinya kan tengah-tengah nanti akan bisa turun secara keuangan. Nah, seperti beda. Kalau posisi keuangan kalian ada di tengah-tengah, terus masalah kebutuhan juga tidak berjalan, ini juga aman. Tapi kan tidak mungkin. Namanya kebutuhan itu kan setiap hari sobat. Nah, makanya di sini saya tadi mengatakan 50-50. Ada yang 50% bisa saja kalian akan dihantam rezeki. Ya. Entah dari mana datangnya. Bisa saja keuangan kalian masih bersahabat. Artinya kalian masih mampu menutup kebutuhan selama masih di bulan Juli. Nah, untuk yang 50% satunya, nah ini yang jadi masalah. Bisa saja kalian tidak dihantam rezeki, ya, tetapi secara keuangan mungkin kurang bersahabat, artinya di tengah-tengah. Nah, itu loh ya yang saya maksud. Ya. Tetapi kebutuhan ini kan setiap hari ya harus kita tutup. Nah, makanya di sini juga akan terjadi kesulitan untuk yang 50% satunya. Ya, kenapa seperti itu? Karena jelas ya kali ini banyak dari sahabat Gemini yang tertembak di faktor keuangan atau rezeki. Ingat ya, bulan Juli minggu keempat ini banyak loh yang saya lihat, yang saya terangkan tadi. Ini rata-rata banyak orang iri, banyak orang toksik yang tembakannya itu diarahkan ke masalah rezeki kalian, ke masalah keuangan kalian. Biar keuangan kalian banyak hambatan, biar banyak sendatan, biar banyak rintangan, sehingga apa? Tidak ada perkembangan keuangan di situ. Ketika tidak ada perkembangan, ini kan ada penurunan, biar kalian susah, ya, sulit membayar hutang, seperti itu ya. Biar tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan kalian. Nah, mereka ini yang iri hati, yang toksik, ya menembakkan, mengirimkan energi negatif ataupun black magic. Nah, makanya banyak dari sahabat Gemini yang mungkin akhir-akhir ini kewalahan ya tentang seputar kerezekian. Meskipun kalian terbantukan semesta ya, ini ada energi paksaan. Nah, gitu loh. Sekali lagi meskipun kalian terbantukan semesta, ada energi paksaan dari orang lain ataupun pihak ketiga, orang iri, orang toksik yang berusaha menutup rezeki kalian.
Nah, seperti itu ya. Makanya Gemini harus bisa merasakan ketika ada keanehan, kok tidak seperti biasanya, ada penurunan yang luar biasa, ya segera diperbaiki auranya sobat, sebelum mengakar ya, gitu. Jangan sampai menunggu habis-habisan atau hancur-hancuran karena semakin hari semakin banyak ya, yang konsultasi, yang ingin meminta bantuan buka aura. Karena apa? Mereka sudah merasakan ketika adanya pembiaran ataupun dibiarkan, semakin hari semakin hancur-hancuran, habis-habisan. Jangan sampai ini terjadi sama sahabat Gemini ketika sudah mengetahui. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Ingat ya, tetap ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Karena ini kan sekali lagi general gitu loh. Ya kalau kalian ingin jawaban yang tepat akurat ya silakan konsul secara pribadi. Nah, kan seperti itu. Ya, lebih-lebih ketika konsul secara pribadi itu satu bisa mendapatkan jawaban tepat akurat. Yang nomor dua apa? Ketika kalian terdeteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu ataupun tugas saya membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Ketika dinding penghalang itu hancur, ya maka aura kalian bisa terpancar kembali, bisa bersinar kembali, dan energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa bereaksi dengan baik untuk bisa menarik keberkahan dari semesta ya, yang setiap hari diturunkan ini, entah keberkahan itu secara rezeki, keberuntungan apapun, kebaikan apapun, ini akan mudah kalian tarik secara otomatis dengan energi positif yang berada di dalam diri kalian. Ya gitu loh. Kalau ada dinding penghalang, energi positif yang berada di dalam diri kalian ini tidak bisa menarik sobat, tidak bisa tidak bisa beraktivitas gitu loh. Tidak ada reaksi. Karena bagaimana mungkin bisa menarik wong ada halangan gitu loh. Terhalangi. Ya tidak akan bisa menarik keberkahan dari semesta, nanti yang rugi ya kita sendiri. Ya seperti itu ya. Itu sudah jelas sekali sobat. Semakin banyak loh. Semakin banyak yang hancur-hancuran yang nggak bisa-bisa. Ya, karena mereka mungkin ya banyak juga yang sudah terlambat, artinya kok sampai nunggu habis-habisan sampai hancur-hancuran. Baru dikonsultasikan ataupun baru dibuka aura. Nah, kan seperti itu kan sangat disayangkan. Ya, seperti itu. Jadi jangan nunggu sampai habis-habisan. Kalau sudah merasakan sudah turun, sudah ada penurunan segera. Kalau sudah mengakar ini juga akan sulit loh. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah cukup jelas ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa sobat. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada, ya, waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Ingat ya, tetap ada 3 poin. Jika nasib kita ingin berubah, 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, 3, perjuangkan. Ya, perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ sobat, jangan pernah menyerah. Nah, ketika dirasa sudah cukup ya, ingat ya, dan dirasa sudah cukup ataupun sudah mentok, kalian sudah berusaha keras. Nah, terus kunci terakhir apa? Nah, kunci terakhir ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah dan kita harus tinggal yakin saja bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Karena kita sendiri yang sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilan sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.